Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananun Zaini, NIM 0555329985. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. 1. Ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Menurut buku yang saya baca, ada konsep dari pengertian penyuluhan pertanian, yaitu 1. Penyuluhan sebagai proses pendidikan, yaitu penyuluhan dilakukan agar petani memiliki kemampuan baru sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya. Artinya, penyuluh berusaha melakukan perubahan terhadap sasaran, yaitu petani. Yang kedua, penyuluhan sebagai upaya perubahan. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang berupaya meningkatkan kemampuan petani dengan pendekatan tertentu agar petani mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, penyuluhan sebagai pemberdayaan. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk mengubah perilaku petani menjadi yang meliputi peningkatan pengetahuan, kemampuan atau kesanggupan, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Jadi, penyuluh bertujuan meningkatkan daya dari petani sehingga mereka mampu memperbaiki kualitas hidupnya dan lebih sejahtera secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, penyuluhan bukan hanya proses penerangan. Penyuluhan pertanian memiliki upaya atau tindakan yang lebih jauh dan luas dari sekedar kegiatan penerangan. Penyuluhan pertanian meliputi penyampaian informasi, mendorong dan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik sasaran dalam memilih dan menerapkan informasi melalui kegiatan pemberian contoh atau demonstrasi, mendorong dan membantu sasaran melakukan penerapan pengetahuan baru dan melakukan interaksi serta memberikan umpan balik kepada sasaran sampai sasaran mengalami perubahan perilaku. Kemudian yang kedua, salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sebagai sasaran? Sasaran utama penyuluhan pertanian adalah petani, termasuk di dalamnya adalah nelayan, peternak, kelompok tani, dan petani pelaku agribisnis. Dikatakan sebagai sasaran utama karena petani adalah orang yang secara langsung melakukan proses produksi, mulai dari pengolahan tanah, pemilihan bibit, pakan, pupuk, dan penanganan lain sampai produk tersebut siap untuk dimanfaatkan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Kegiatan penyuluhan yang terjadi di daerah saya yaitu untuk kelompok tani Serimpi, ada kegiatan penyuluhan dengan tema sosialisasi penggunaan pupuk organik untuk para petani cabai rawit merah dengan pengisi yaitu Ibu Mei Sujiarti selaku koordinator BPW Kecamatan Kedu. Mengapa kelompok tani itu menjadi sasaran untuk sasaran dari penyuluhan dari Ibu Mei tersebut? Karena kok tani ini berada di Kedu, Kabupaten Temanggung, yang berada di daerah dataran tinggi dengan topografi yang datar, sehingga daerah ini memiliki tanah yang subur dan mudah diolah. Selama beberapa tahun belakangan, petani menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia sebagai pupuk yang digunakan untuk produksi tanaman cabai. Kemudian dari penyuluh pertanian menganjurkan untuk menggunakan pupuk organik dikarenakan tanah sudah tidak lagi subur seperti dulu lagi. Kemudian untuk pertanyaan dari yang ketiga itu, deskripsikan kelompok tani dan organisasinya yang ada di sekitar saya. Nama organisasi yang tadi sudah saya sampaikan yaitu kelompok tani Serimpi dengan jumlah anggota 23 orang. Alamatnya yaitu Dusun Meri, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.
Visi dari kelompok tani tersebut adalah mewujudkan kelompok tani yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penerapan teknologi pertanian modern dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Kemudian misinya yaitu 1. Meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian. 2. Mengembangkan sistem produksi pertanian yang ramah lingkungan dan inovatif. 3. Mendorong sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk membuka akses pasar. 4. Meningkatkan kualitas hasil produksi agar bisa bersaing di pasar lokal dan nasional. 5. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi hasil pertanian. Untuk struktur organisasinya, sebagai penanggung jawab yaitu Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, ketuanya yaitu Bapak Hagiono, sekretarisnya Bapak Sugiarto, bendaharanya yaitu Bapak Sodir. Untuk anggota yang lain ada 20 orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.